ketika tanah terakhir ditaburkan, ketika doa-doa telah selesai dibacakan, ketika langkah kaki para pelayat mulai menjauh. Sunyi, sangat sunyi. Tapi pertanyaannya, apakah benar di liang lahat kita benar-benar sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan saat itu, tubuh kita dibaringkan di liang lahat. Tanah mulai menutup. Satu persatu orang-orang yang kita cintai pulang. Tangisan perlahan berhenti, dan kita mendengar sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, sesungguhnya seorang hamba ketika telah diletakkan di dalam kuburnya dan para sahabatnya telah pergi meninggalkannya, ia mendengar suara sandal mereka ketika mereka berjalan pergi. Bayangkan sahabatku, suara langkah kaki itu semakin menjauh, semakin pelan sampai akhirnya hilang. Dan saat itulah fase baru mulai. Ketika manusia pergi, ada yang datang. Dua malaikat mendekat. Dalam banyak riwayat, mereka dikenal sebagai Munkar dan Nakir. Mereka dudukkan hamba itu, lalu bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Tiga pertanyaan yang terlihat sederhana, namun di saat itu jawaban tidak keluar dari hafalan. Jawaban keluar dari iman yang hidup di dalam hati. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa amal seseorang hamba akan datang menemaninya. Sholatnya, sedekahnya, puasanya, dan kebaikannya. Jika amalnya baik, kuburnya menjadi luas. Namun, jika amalnya buruk, kubur menjadi sempit. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang neraka. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Sahabatku, di dalam kubur kita ditemani oleh pertanyaan malaikat, amal yang kita bawa, dan keputusan awal dari kehidupan akhirat.
Sunyinya bukan kosong. Sunyinya adalah awal perjalanan. Sahabatku, hari ini kita masih di atas tanah, masih bisa menambah amal, masih bisa memperbaiki sholat, masih bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di liang lahat itu yang menemani kita bukan keluarga, bukan pula sahabat, bukan pula harta. Yang menemani hanyalah amal dan iman kita. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Robbi, jika suatu hari aku masuk ke liang lahat yang sunyi itu, janganlah Engkau jadikan ia tempat ketakutan. Ya Allah, ya Robbi, lapangkanlah kuburku dengan rahmat-Mu. Terangilah ia dengan cahaya iman, dan jadikan amal-amalku teman yang menenangkan, bukan saksi yang memberatkan. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di liang lahat kita memang sendirian dari manusia, tapi tidak sendirian dari pertanyaan, tidak sendirian dari amal, tidak sendirian dari keputusan Allah. Selama kita masih hidup, siapkan teman terbaik kita untuk menemani kita kelak di alam kubur kita, yaitu amal yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.